Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait program atau project yang saya buat yaitu sistem absensi untuk pt.darkom.id yang berfungsi untuk mencatat kehadiran karyawan, izin, dan kunjungan tamu menggunakan pendekatan OOP atau Object Oriented Programming. Program ini menyediakan fitur untuk HRD dan owner dalam melihat laporan absensi secara lengkap. Selanjutnya, yang pertama yaitu mengimport library bawaan Python seperti datetime dan date untuk waktu dan tanggal, sehingga ada typing untuk tipe data penunjuk seperti dictionary, list, dan lain-lain. Ini ada random dan string untuk membuat kode acak atau token untuk absen dan izin. Selanjutnya ada fungsi utility. Yang pertama ada fungsi now, digunakan untuk mengambil waktu sainnya atau on time. Ini ada fungsi run code untuk membuat kode acak untuk absensi untuk token absensi dan keluar. Ini ada domain models. Yang pertama ada class shift untuk menyimpan jadwal kerja tiap karyawan seperti shift pagi atau shift malam. Ini ada kelas karyawan. Kelas karyawan ini untuk menyimpan data pegawai seperti nama, ID, shift, dan divisi. Kelas ini juga memiliki atribut seperti status absen untuk menandai apakah sudah absen atau belum. Selanjutnya ada kelas non karyawan. Kelas ini menyimpan data visitor atau tamu yang datang ke perusahaan secara otomatis yang diberi kode unik untuk saat registrasinya. Selanjutnya ada kelas absensi. Kelas ini mencatat data kehadiran harian seperti waktu masuk dan keluar, status kehadiran, dan jenis catatan atau jenis izin. Selanjutnya ada fungsi dev info absensi, yaitu untuk mengembalikan semua data absensi dalam bentuk dictionary agar mudah ditampilkan dalam laporannya. Selanjutnya ada kelas absensi izin. Kelas ini merupakan turunan dari kelas absence untuk menangani pengajuan izin karyawan seperti sakit, cuti, atau cara keluarga, dengan menambahkan atribut seperti alasan, status persetujuan, dan kode izin. Info absensi ini di overdrive untuk menampilkan data izin dengan format berbeda tanpa jam masuk dan keluar. Selanjutnya ada kelas HRD. Kelas HRD ini berfungsi untuk menyimpan data HRD yang berwenang untuk mengelola sistemnya. Selanjutnya ada kelas absensi sistem. Kelas ini menyimpan semua data absensi, izin HRD, dan visitor dan token aktif disimpan di sini. Kemudian ada kelas register dan kelas register HRD untuk menambahkan data baru ke sistem. Kemudian ada kelas absen masuk karyawan. Kelas ini mencatat jam masuk semua karyawan dan membuat kode token untuk absen keluar. Ini ada dev keluar. Fungsi ini untuk mengakhiri absensi berdasarkan token unik yang diberikan saat absen masuk. Selanjutnya fungsi untuk mengajukan izin dengan memilih alasan dan otomatis membuat kode izin unik. Selanjutnya ada fungsi untuk mengecek status izin. Fungsi ini untuk mengecek status izin berdasarkan kode unik yang sudah keluar saat kita mengajukan izin tersebut. Selanjutnya ada fungsi untuk mencatat tamu masuk dan keluar perusahaan menggunakan token visitor atau dengan fungsi seperti tadi. Selanjutnya ada fungsi laporan absensi untuk menampilkan seluruh data kehadiran dan izin dalam bentuk tabel dan terminal. Sebenarnya ada fungsi akses owner atau mode khusus owner untuk menampilkan seluruh data HRD dan karyawan.
akses terbatas dengan kode atau kata sandi yang sudah ditentukan. Kata sandi kali ini adalah damar joestar 223. Selanjutnya ada inisiasi data awal. Yang pertama, membuat shift, lalu membuat objek agensi sistem, kemudian data karyawan dibuat dan langsung dimasukkan ke sistem. Ini daftar shiftnya, hanya aplikasi sistem, ini data karyawannya. Ini ada fungsi CLI untuk menampilkan menu interaktif di terminal seperti absen masuk, absen keluar, ajukan atau cek izin, sebenarnya visitor check in atau opsi untuk tamu. Ini ada visitor check out untuk ngecek tamu masuk dan tamu keluar. Ini ada laporan HRD, kemudian ada keluar dan akses owner. Di dalamnya ada loop. Untuk sistem ini berjalan sampai pengguna memilih keluar. Loopnya seperti ini kodenya. Jadi sistem ini menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming secara penuh dengan relasi antar kelas yang jelas. Sebenarnya kita mencoba untuk lihat outputnya akan seperti ini. Kita mencoba fungsi pertama, ya kita masukkan ID karyawannya. Nah, ini karyawan sudah atau datanya sudah masuk akhir. Ini ada kode keluar, kode unik untuk absen keluar. Ini kita coba untuk absen keluar dengan memasukkan kode uniknya. Absen keluar sudah bisa. Selanjutnya kita menggunakan atau fitur opsi ajukan atau cek izin. Sekarang kita mencoba untuk ajukan izin baru yang memasukkan ID karyawan. Nah, ini untuk masukkan alasannya seperti sakit, acara keluarga, atau ambil cuti. Kita coba untuk sakit, yang masukkan tanggal di sini. Akhirnya ada kode unik untuk mengecek status izinnya. Nah, kita coba untuk mengecek status izinnya. Nah, ini ada status izin karyawan seperti status izin karyawannya diajukan, menunggu gitu ya. Ini ada visitor atau fitur visitor check in. Kita bisa masukkan nama asalnya, misalnya untuk mengamati sebenarnya keluar atau terdata sebagai visitor. Ini ada kode uniknya sendiri. Oke, kita coba visitor check out atau kita sebagai visitor atau tamu telah terdata keluar pada jam segini dan tanggal segini. Lalu ada laporan HRD. Nah, laporan HRD ini akan terlampir seperti
siapa saja yang memasuki atau keluar masuk perusahaan dan daftar absensinya. Oke, ini ada akses owner, memasukkan kode sandinya. Akses owner ini akan menampilkan semua data karyawannya dan data HRD. Sehingga fitur keluar. Nah, fitur akan ditutup dan selesai sudah. Ini ada kelas diagram. Kelas diagram pada program ini menggunakan hubungan antara entitas utama dalam sistem absensi digital. Diagram ini terdiri dari beberapa kelas inti yang terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama ada model atau entitas data, isinya seperti karyawan, non karyawan, shift, absensi, dan turunan dari absensi, yaitu absensi isi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.